Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'amihi alaina wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad Taha ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi wa alihi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, limpahan rahmat, limpahan karunia yang begitu banyak, yang tidak mungkin kalau kita menguraikan satu persatu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita tidak memiliki sesuatu kecuali semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki kekuatan walaupun hanya untuk mengangkat satu jari kita, kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu kebaikan ataupun manfaat yang kita dapatkan dari orang lain, kecuali itu juga semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setidaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu dijadikan menjadi orang-orang yang dituntun untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu setidaknya kita melazimi atau melafadzkan kata-kata alhamdulillah di dalam kehidupan kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, alhamdulillah tamlaul mizan. Kata-kata alhamdulillah yang kita ucapkan, zikir kita, alhamdulillah, 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 ya, yang artinya itu segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan kita di akhirat kelak. Nanti kan ketika kita ada di hari mahsyar, setelah kita melewati berbagai macam kejadian yang ada di mahsyar, mulai ketika kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian umat manusia dikumpulkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir, seluruhnya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan berapa banyak manusia itu, ya. Kita saja terkadang kalau masuk mallnya itu terlalu rame, sudah tidak betah Miki, terlalu banyak orang dilihat. Itu baru mall, ya. Dan itu baru mall di Makassar. Bagaimana kalau seluruh dunia, bagaimana kalau makhluk seluruh dunia, mulai dari penciptaannya Nabi Adam sampai makhluk yang paling terakhir. Belum lagi nanti ketika kita ditimbang amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata alhamdulillah di dalam kehidupan kita itu tamlaul mizan, kata Nabi Muhammad, bisa memenuhkan timbangan kita. Kalau betul-betul zikir alhamdulillah itu kita resapi maknanya. Bagaimana kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau hitung-hitung tidak bakal bisa, kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kita mau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bakal mungkin kita bisa hitung, ya. Karena memang segala sesuatu
yang terjadi di atas muka bumi ini, yang kita miliki, bahkan apapun yang kita lakukan, semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada sama sekali upaya kita atau kekuatan kita di dalam hal itu, sama sekali tidak ada. Bahkan untuk mengangkat jari pun, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan, itu tidak bakal mungkin. Jadi segala sesuatu yang kita miliki di atas muka bumi ini, mulai dari tubuh kita, organ tubuh kita, kekuatan kita, keluarga kita, harta kita, ya, harta duniawi kita, bahkan amalan kita pun, kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya selalu kita minta agar Allah menuntun kita supaya kita dijadikan menjadi hamba yang bersyukur. Bahkan ketika misalnya kita sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur, misalnya kita ditakdirkan dituntun untuk mengucapkan alhamdulillah sehabis sholat 33 kali, atau ada kemudian seseorang yang mengistiqomahkan dirinya, dia mengucapkan alhamdulillah 100 kali misalnya setiap hari untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, itu masih perlu disyukuri. Karena yang tuntun supaya seperti itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurnya kita dari Allah. Jadi syukurnya kita masih perlu untuk disyukuri. Oleh karenanya kata para ulama, hakikatnya di atas muka bumi ini, ya, itu semestinya tidak ada sabar. Yang ada ya syukur dan syukur. Karena segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di antara termasuk rasa kita untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita melakukan apa yang semestinya kita lakukan di atas muka bumi ini. Tujuan kita berada di atas muka bumi ini, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari kekayaan, bukan. Tujuan kita di atas muka bumi ini bukan untuk memperbanyak keluarga, bukan. Tetapi tujuan utama kita di atas muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya. Mau dengan kita mencari nafkah, bisa dinilai ibadah oleh Allah. Mau dengan kita melayani keluarga kita, bisa dinilai ibadah di sisi Allah. Mau dengan kita sholat pun, tetapi tanpa disertai niat yang baik, maka bisa jadi tidak dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada niat utama kita dan niat masing-masing daripada kita. Yang harus kita sadari bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini harus kita upayakan untuk bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Allah masih memberikan kita pada hari ini umur yang panjang, bisa mendapati 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya ketahuilah di antara waktu-waktu kalian, di antara masa-masa kalian, di antara hari-hari kalian, ada beberapa hari pilihan yang mana di situ hadiah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Ya, jadi hari-hari kita ini selama 1 tahun, ya 365 hari, kan kita jalaninya begitu-begitu saja. Ya, mulai dari kita kecil 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun tidak terasa. Sekarang diantara kita ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih. Ya, ini hari-hari kita ini ya jalannya begitu saja, siang malam, siang malam. Kalau kita isi dengan ibadah ya jadinya ibadah di sisi Allah. Kalau kita lewati tanpa dengan ibadah ya lewat begitu saja. Bahkan nauzubillah kalau kemudian kita lewati hari-hari tersebut malah dengan dosa dan dosa. Ya. Maka kemudian Nabi Muhammad menjelaskan sesungguhnya di antara hari-hari kita ada nafahat, ada hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang utama ini Allah memberikan kelebihan yang banyak kepada hambanya. Ya, jadi rahmat, berkah, inayah itu lebih di antara hari-hari biasanya. Ya,
Ibarat kalau di zaman sekarang itu hari-hari besar. Kan kalau kita Idul Fitri itu yang namanya Ramayana, matahari kan diskon besar-besaran. Ya. Terus kalau ada event-event itu biasanya ada hari-hari yang utama yang bisa memantik perhatian kita. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-harinya juga ada yang seperti itu. Di antaranya 10 hari pertama di antara bulan Zulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Ya. Oleh karenanya dikatakan ada 10 hari yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Di antaranya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini berbeda di antara hari-hari biasa, ya. Kemudian bulan Ramadan, ya, berbeda di antara bulan-bulan biasa. Perbedaannya apa? Berkah, rahmat, inayat, ampunan dosa yang Allah berikan pada hari-hari tersebut berbeda dan lebih besar dibandingkan hari-hari yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, tidak ada hari yang lebih afdal di antara hari-hari ini. Hari-hari apa kata para sahabat? Hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Bahkan 10 hari ini merupakan hari yang utama di dalam mengerjakan suatu amalan. Ya, tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk melakukan sebuah amalan, ya, kecuali di hari-hari ini. Ya, jadi kalau tingkatan rankingnya itu hari-hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kita beramal itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, walaupun jihad ya Rasulullah? Ya, walaupun jihad wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan walaupun jihad. Ya kan, orang dulu itu pengorbanannya yang paling besar itu jihad. Keluar meninggalkan keluarganya, keluar meninggalkan hartanya, ya. Untuk apa? Untuk ibarat kata kalau tidak menang ya membunuh dirinya. Ya, jadi pertaruhannya nyawa. Kata Rasulullah SAW, walaupun jihad lebih afdol 10 hari ini di dalam kita beramal dibandingkan dengan jihad, kecuali kalau ada seseorang yang kemudian dia membawa hartanya, kemudian dia membawa nyawanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pulang dengan tangan kosong, maka orang itu lebih baik. Artinya apa? Amalan kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu jauh lebih afdol dibanding kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mengenai tentang keutamaan 10 hari ini. Di dalam ayatnya wal fajri walayalin ashri, dan demi keutamaan fajar. Kemudian Allah bersumpah lagi dan demi keutamaan 10 malam. Nah, ini yang dimaksud dengan 10 malam ini 10 malam yang saat ini kita berada di dalamnya. Wasyaf'i wal watri, dan keutamaan hari pengorbanan, hari Idul Adha maksudnya. Wal watri, dan hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, hari Arafah. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama waktu-waktu ini, berarti kan waktu-waktu ini memiliki kelebihan di antara waktu-waktu yang lainnya. Allah bersumpah di waktu fajar karena memang waktu fajar memiliki kelebihan di antara waktu yang lain. Sampai dikatakan sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Kita bisa bayangkan ya. Hari ini orang mengeluarkan puluhan sampai ratusan juta untuk keliling dunia. Itu juga belum bisa mau kelilingi. Karena tidak mungkin ada orang sampai kutub utara sampai kutub selatan. Bisa mati mendadak di situ kan? Ya. Itu mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran untuk keliling dunia. Dan itu belum semua mereka bisa kelilingi, belum semua mereka bisa lihat. Tetapi kita pergi sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita dapat semua itu. Kita dapat semua. Cuman masalahnya ketika kita sholat sunnah 2 rakaat, hal itu wujudnya tidak kita lihat. Ya, kan seakan-akan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sama saja. Kita tidak dapat itu menara Eiffel, kita tidak dapat itu segala macam
keindahan muka bumi, tetapi nanti kita dapatkan di atas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga dengan 10 hari ini. Makanya seseorang dianjurkan untuk banyak beribadah di hari-hari ini. Nah, makanya kalau kita ingat dengan tujuan hidup kita, bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di atas muka bumi ini, maka di 10 hari ini kita bisa memotivasi diri kita lagi untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin banyak kita memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak rahmat yang kita dapatkan, ya, itu artinya semakin banyak kasih sayang Allah yang kita dapatkan. Ya kan, kalau kita disayang sama suami kan enak, Bu? Enak tidak? Disayang, dicinta sama suami. Begitu juga laki-laki kalau disayang dengan istrinya, itu baru kasih sayang sebagai pasangan. Bagaimana kalau kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di isinya. Ya. Artinya kalau Allah sayang sama kita, ada orang mau berbuat jahat sama kita, Allah tinggal rubah hatinya seseorang tersebut. Kalau Allah sayang dengan kita, kita mendapatkan kesusahan di dalam urusan kita, Allah tinggal mudahkan hati orang-orang untuk memudahkan urusan kita. Itu artinya rahmat Allah. Makanya mereka para wali Allah, para kekasih Allah adalah orang-orang yang selalu di dalam hidupnya tujuannya mencari kasih sayang Allah, cintanya Allah. Kalau mereka sudah mendapatkan kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, maka mereka menjadi orang-orang yang disifatkan di dalam Al-Quran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena selalu senang. Karena selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau kita manusia, ya tabiat kita masih memiliki rasa sedih dan masih memiliki rasa takut. Takut untuk ini, sedih kalau kehilangan ini. Tetapi mereka para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sudah tidak takut. Dan mereka juga sudah tidak sedih. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya apa yang Allah tetapkan bagi seseorang itu adalah yang terbaik baginya. Ya, terkadang kan kita melihat segala sesuatu itu dengan dohirnya saja. Oh, ini kayaknya tidak bagus bagi saya. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya tidak ada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali itu adalah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita mungkin diuji dengan hal ini atau dengan masalah ini. Kemudian Allah menyiapkan di balik ujian tersebut sebuah kegembiraan yang tidak kita sangka-sangka. Tetapi karena memang kita manusia selalu melihat itu hanya dohirnya saja, sehingga terkadang itulah yang membuat kita sedih, terkadang itulah kemudian yang membuat kita susah. Tetapi mereka para wali di mana-mana hatinya senang karena merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk di 10 hari pertama ini banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sholat, ya, kemudian berpuasa. Bahkan ada beberapa puasa yang sangat dianjurkan. Ya, beberapa ulama menganjurkan kita untuk berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Tetapi yang lebih dikuatkan lagi untuk kita berpuasa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah selain mereka orang-orang yang haji, ya, maka puasanya itu akan mendapatkan ganjaran ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 tahun yang lewat. Ya, kita akan mengakui semua dari kita pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mengakui bahwasanya kita tidak memiliki amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang bisa bersumpah bahwasanya sholat kita tadi ini, sholat maghrib, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak ada yang tahu. Ya. Bahkan mungkin sedekah kita apakah pasti diterima, kita tidak tahu. Ya. Kemudian bagaimana puasa kita apakah pasti diterima, ya kita tidak tahu. Tetapi kalau dosa, ya pasti nih. Kalau kita berbohong, ya sudah pasti dicatat. Ya, oleh karenanya Nabi Muhammad memberikan ini resep kepada kita agar dosa-dosa kita setidaknya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berpuasa pada hari 9 Zulhijjah.
Ya, kemudian kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Bahkan kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ada 5 malam yang tidak ditolak doanya seseorang. Kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak dikabulkan. Di antaranya malam Idul Adha. Malam Idul Adha. Ini kalau kita berdoa di malam ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsy-Nya Allah tidak tertutup. Ya, ini kan kalau hari-hari biasa arsy-Nya Allah itu banyak penjaganya. Dilihat dulu doa tak ikhlas jiki. Dilihat dulu ibadah tak. Kalau tidak, itu doa tak naik, dipegang sama malaikat, kemudian dilemparkan lagi kepada kita. Tetapi kalau orang yang berdoa di 5 malam ini, di antaranya malam Idul Adha, maka arsy-Nya Allah terbuka, langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan, dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa waktu memang yang doa-doa seseorang itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya seseorang yang didolimi. Ya, kalau ada orang yang kita dolimi, yaitu hati-hati Ki. Karena kalau dia berdoa, nasami dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu kejam. Doanya orang yang didolimi. Nah, tetapi ulama menganjurkan kalau kita didolimi, lebih baik jangan kita doakan yang jelek orang yang dolimi. Lebih bagus kita berdoa untuk diri kita, karena mumpung dikabulkan. Mau ki kaya, minta ki kaya pasti dolimi. Ya, mau ki tidak susah, minta ki ketika itu. Tapi kalau sampai dia mendoakan yang jelek kepada orang yang didolimi, nah itu hati-hati, karena doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya doa seseorang di malam hari, ya, ketika kita qiyamul lail, ya, ini adalah saat-saat diterimanya doa seseorang. Bahkan dia meminta apapun bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beberapa waktu yang memang tidak ditolak doanya seseorang. Nah, jadi ini kesempatan luar biasa bagi kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri hal tersebut. Syukur kita wujudkan dengan kita banyak beramal di hari-hari yang memang afdol di dalamnya untuk kita beramal. Ya, kita perbanyak sholat kita perbanyak kemudian daripada zikir kita. Karena di hari-hari ini banyak kejadian luar biasa. Di antaranya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu di 10 hari awal Zulhijjah. Begitu pula Nabi Adam. Nabi Adam itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu di 10 hari awal Zulhijjah. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu kawin itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi memang waktu-waktu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjata kita. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya orang mukmin. Kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin senang untuk bersama dengan kita. Tetapi kalau kita jual mahal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang pas butuh saja dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan kalau orang juga datang pas butuh sama kita. Ya. Karena kita melakukan hal yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang kasih segala sesuatu untuk kita. Ya, mulai dari kesehatan, mulai dari keluarga, mulai dari nikmat yang ada di dalam tubuh kita, kemudian mulai dari segala sesuatu, semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dan Allah suka kalau semakin kita manja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat itu sebenarnya hakikatnya doa. Kalau kita sholat mulai dari awal sampai akhir itu hakikatnya doa. Bahkan sholat itu artinya di dalam bahasa Arab itu doa. Makanya kita perhatikan ketika kita mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram, itu sudah mulai kita doa. Ya. Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, kemudian segala sesuatu yang aku lakukan dan ibadahku untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita puji Allah dulu subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru kita masuk ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu semuanya pujian kepada Allah. Permintaan kita cuma satu tetapi mencakup semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Apapun urusan dunia minta jalan yang lurus. Urusan akhirat apalagi minta jalan yang lurus. Jadi mencakup semuanya. Kemudian kita ruku. Ruku juga kita berdoa kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Naik lagi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Itu kan artinya semua pujian. Ya Allah, bagimulah pujian yang tiada taranya, yang tidak sebanding dengan pujian apapun yang ada di atas muka bumi ini, yang diberkahi dan yang paling baik. Turun lagi kita sujud. Jadi memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menghinakan diri. Mulai ketika kita takbiratul ihram kan disunahkan untuk melihat ke bawah. Artinya apa? Jangan lihat ke atas. Tunjukkan ketidakmampuan kita di dalam meminta kepada Allah. Pandangkan pandangan kita ke bawah, kemudian kita ruku, ya. Kita ruku ini kan ibarat kata terlalu merendahkan diri, ya. Tidak ada manusia mau ruku depan mata kita kalau ngomong, kecuali orang yang rendahan. Nah, ini kita merendahkan diri kepada Allah sambil kita puji Allah. Maha tinggi Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita naikkan lagi badan kita ucapkan lagi pujian. Rabbana walakal hamdu, wahai Allah, kepadamulah pujian, hamdan thayyiban, pujian yang paling baik, katsiran, yang banyak, mubarakan fi, yang diberkahi di dalam pujian tersebut. Baru kita rendahkan lagi kita punya diri, ya. Subhana rabbiyal a'la, maha tinggi Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru kita angkat badan lagi. Jadi habis muji baru angkat badan, baru kita minta rabbighfirli, ampuni dosaku, warhamni, kasihi aku, ya. Wa'fu anni, maafkanlah segala kesalahanku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki zahir, rezeki batin. Wa'afini, berikanlah aku keafiatan, kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Kan permintaannya sudah luar biasa, ya. Baru kita sujud lagi, habis minta tidak songong, orang tidak sota. Habis minta kembali sujud lagi, menghinakan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau wahai Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi. Baru kita naik lagi, diulangi permintaan tak. Ada yang sampai ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Ya, kan kalau kita tahu itu semua, makanya dikatakan sholat itu adalah waktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata kalau orang kerja, ada waktu laporannya kepada bos, yaitu ketika sholatnya. Ketika kita sholat, suci, bersih, pakaian tak yang paling bagus, yang paling harum, ya. Kemudian kita juga dalam keadaan bersih, tempat juga bersih. Kemudian kita menghadap, memuji Allah, baru kita minta permintaan kita, ya. Ketika kita at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, pujian, keberkahan, salam, ya, semuanya untuk Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, assalamu alayka ayyuhan nabi, kita ucapkan salam kepada nabi. Salam kepadamu wahai para nabi. Assalamu alaina, salam juga. Salam maksudnya apa? Keselamatan untuk kita. Kan kita mau selamat di dunia dan di akhirat. Keselamatan juga bagi saya dan juga orang-orang soleh. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta tidak saya tuhankan, keluarga tidak saya tuhankan. Yang saya cari adalah ridhomu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau di dalam hal apapun, mau itu harta, mau itu keluarga. Jadi kalau kemudian kita sholat, tasyahud, tetapi kita lebih menuhankan harta kita lebih menuhankan keluarga kita lebih menuhankan istri kita lebih menuhankan jabatan kita, itu artinya kita berbohong di dalam sholat kita. Setelah itu baru kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian terakhir kita minta. Setelah segala macam ritual itu kita lakukan, baru kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita sudah memiliki interaksi kepada Allah, baru kita minta. Nah, makanya orang habis sholat dianjurkan untuk berdoa, bukan malah langsung keluar. Oh, nggak bisa Ustadz, Nabi Muhammad katanya tidak berdoa habis sholat. Siapa bilang? Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya untuk sholat. Nabi Muhammad orang yang tidak punya dosa, bahkan dijamin masuk surga, sholat sampai bengkak kakinya. Istrinya bingung, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ya, bukankah Allah sudah menjanjikan bagimu surga? Ada apa engkau capek-capek seperti itu?
sampai kemudian kakimu itu bengkak untuk sholat. Bahkan sholatnya bukan sholat wajib, sholat malam, sholat sunnah. Ya, kan kalau kita lebih bagus tidur, sudah capek. Tapi Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Apa kata Nabi Muhammad? Afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sudah dikasih nikmat yang begitu banyak, dipastikan masuk surga, tidak pantaskah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ini Nabi Muhammad ditawarkan harta kepada Allah, ya, 2 gunung ditawarkan. Wahai Rasulullah, tidak akan kau inginkan 2 gunung ini menjadi emas? Kalau emang kamu mau, dijadikan sekarang. Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak, wahai Jibril. Untuk mengajarkan kita umatnya bahwasanya tujuan kita di atas muka bumi ini bukan mencari kekayaan, bukan mencari harta, ya, tetapi yang dicari kekayaan hati. Nabi Muhammad lebih memilih hidup miskin, padahal Nabi Muhammad kalau mau kaya bisa, Allah bisa jadikan ketika itu juga. Tetapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Bahkan tidur kita lebih enak dibanding Nabi Muhammad. Kita masih tidur di atas kasur, ya. Separah-parahnya orang yang tidur di zaman kita masih di atas busa, masih di tempat yang rapi. Nabi Muhammad di atas pelepah kurma. Ada yang pernah tidur di atas pelepah kurma, Bu? Ini kalau habis kita tidur di atas pelepah kurma, bertato ki punggunta. Karena ada bintik-bintiknya itu kurma, ya, batang kurma. Itu Nabi Muhammad selama hidupnya. Sayyidina Umar sampai mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih pantas untuk tidur di atas kasur bagaikan Raja Persia dan Raja Romawi. Tetapi kata Nabi Muhammad, bukan itu yang aku cari, wahai Umar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Rasulullah sengaja seperti itu untuk mengajarkan kita umatnya, menyadarkan kita umatnya. Ingat, tujuan kita hidup di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, apalagi dimudahkan, apalagi diberikan kelebihan harta, maka digunakan semua untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ada kesempatan hari-hari afdol di dalam beribadah. Mari setidaknya, ya, kita mengikuti Nabi Muhammad, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah juga untuk diri kita sendiri, tabungan akhirat kita sendiri, ya. Kalau semakin banyak ibadah kita, semakin banyak tabungan kita di akhirat. Ya kan, kalau orang sekarang ditawari mau ditambah tabungannya di bank apa tidak ada yang menolak. Hatta 100.000, walaupun 100.000 kita kasih pasti diambil. Nah, seperti ini juga kalau ibadah. Seandainya seseorang itu tergila-gila untuk menambah harta tabungannya di akhirat, maka dia tidak akan rela untuk meninggalkan ibadah apapun walaupun sesaat. Karena dia tahu betapa berharganya waktu di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia menyesal, kemudian hari nanti sudah masuk di akhirat, ternyata tabungan akhiratnya itu kosong. Atau ternyata ada tabungan akhiratnya tetapi sedikit. Kan lebih bagus miskin di dunia daripada miskin di akhirat, ya. Belum lagi nanti ada orang-orang yang bangkrut. Siapa mereka orang-orang yang bangkrut kata Nabi Muhammad? Ya, bukan yang sedikit hartanya, tetapi orang-orang yang awalnya datang membawa amal yang banyak. Puasanya banyak, sholatnya banyak, zakatnya banyak, sedekahnya banyak, ya. Tetapi dia juga banyak berbuat dosa kepada orang-orang. Oh, ada sedang orang yang memiliki kesalahan, nah calai. Oh, ada sedikit keanehan, dia gibah sedang orang. Oh, belum lagi berbohong, kemudian dan yang lain. Akhirnya kemudian orang-orang yang dia ini ketika nanti di hari mahsyar meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya apa? Pahalanya ini diberikan kepada orang yang dia dolimi, pahalanya ini diberikan kepada orang yang dia dolimi, sampai pahalanya dan dia menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah untuk beramal di 10 hari Zulhijjah ini, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dapat berkorban di dalam waktu dan segala macam apapun yang kita miliki untuk beramal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jali bal kulli khair wa dafi' li kulli syarr muslimana wa abauna wa ajdaduna wa syuyukhuna bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.